Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan membuat video lanjutan dari video tutorial sebelumnya. Saya akan melanjutkan untuk fitur pembelian. Jadi kita akan belajar terkait fitur pembelian dengan berbagai macam skenario. Mari kita lanjutkan. Baik, selanjutnya setelah kita setting fitur-fitur tadi, teman-teman, langkah awal sebelum kita melakukan bisnis sesuai dengan soal, kita diperintahkan untuk melakukan proses akhir bulan 31 Desember 2022 dengan rate SBD-nya adalah per bulannya adalah Rp9.800. Maka kita perlu lakukan proses akhir bulan. Tempatnya di mana, teman-teman? Tempatnya di perusahaan. Nah, di perusahaan ini teman-teman bisa perhatikan untuk yang warna hijau. Ini ada tulisan proses akhir bulan. Teman-teman tinggal klik proses akhir bulan, kemudian sesuaikan bulannya. Jadi bulan Desember tahun 2022. Nah, di sini kita perlu perhatikan apakah Singapura dolarnya sudah kursnya udah sama atau belum. Kalau sudah, berarti tinggal kita klik simpan. Nah, sudah selesai, proses akhir bulannya berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita perlu ngecek, harus kita mencocokkan terlebih dahulu saldo awalnya dengan apa yang ada di sini. Kita diminta untuk membuat neraca induk kontrol. Nah, kita perlu masuk ke daftar laporan, teman-teman, yang ada sebelah kiri paling bawah. Kita klik daftar laporan, kemudian klik daftar lapor. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke keuangan, kemudian cari saja neraca. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mau neraca standar, multi years. Teman-teman bisa menampilkan neraca akhir tahun ini rentang 3 periode terakhir bisa, atau mungkin ini multi periode, ini per akhir bulan dengan rentang periode tertentu, kemudian ini juga sama, membandingkan dengan periode lalu. Nah, kita perlu membuat induk kontrol saja. Sebenarnya hampir sama neraca standar dengan neraca induk kontrol, cuma tampilannya yang berbeda. Lebih enak kita pakai induk kontrol. Kita perlu sesuaikan. Berarti kita perlu membuat tanggalnya adalah 31 Desember 2022 sebagai akhir tahun. Kita sesuaikan, kemudian sudah kita tampilkan. Nah, kita cocokkan apakah sudah sama jumlah liabilitas, ekuitas, kemudian asetnya. Sudah sama semuanya ya. Oke, kalau sudah sama berarti data sudah berhasil. Kita bisa melanjutkan ke pencatatan transaksi selanjutnya. Nah, transaksi selanjutnya ada di bulan Januari di 2023. Jadi di tahun yang berbeda. Kita mulai dari tanggal 2 Januari tahun 2023. Perusahaan PT Makmur ini pada tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Yang pertama adalah lampu hias, geluk, kemudian gantung, LED, dengan kuantitas tersebut, dan diharapkan tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari. Nah, di sini perlu diperhatikan bagian gudang mengajukan permintaan barang ya. Jadi permintaan barang. Pada permintaan barang, karena ini adalah bagian gudang, kita masuk ke persediaan. Nah, di persediaan ini kita pakai fitur permintaan barang ini. Yang atas sebelah kiri ya. Diklik. Di tanggalnya, teman-teman disesuaikan. Ini adalah tanggal sebelah kiri atas ini adalah tanggal transaksi kita ini. Ya. Tanggal transaksi kita, yaitu berarti 2 Januari 2023 ini. Nah, permintaannya adalah kita mengajukan permintaan untuk bagian pembelian, untuk kita dibelikan barang tersebut.
pembelian. Ya. Kemudian kita masukkan lampu hias jeluk, lampu hias. Atau teman-teman bisa klik di pencarian tadi. Nah, untuk tanggal dimintanya kita sesuaikan tanggal 3 Januari. Jumlahnya adalah 20. Kita klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk lampu hias gantung dan hias jeluk. Oke, ketika sudah sama 20, 20, 30, 20, 20, 30. Sudah sama ya, itemnya sudah sama, tanggalnya juga sudah sesuai dengan soal. Kemudian kita lanjut ke info lainnya. Info lainnya ada sebelah kiri ya, yang tombol I di lingkari ini. Info lainnya di sini dimasukkan. Bagian gudang mengajukan permintaan barang pada bagian pembelian. Nah, sudah kembali lagi ke rincian barang, kemudian kita timah. Permintaan barang dengan kode ini sudah selesai. Maka kita melanjutkan ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Januari 2023, perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari bagian gudang kepada CV Sejahtera dan PT Jaya dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada CV Sejahtera ini adalah lampu hias gantung. Sedangkan PT Jaya ini ada delung dan LED. Info lainnya adalah tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2023. Kemudian lengkapi alamat sesuai dengan alamat perusahaan. Nah, di sini berdasarkan tanggal 2 tadi kan bagian gudang kita minta untuk dibelikan barang tersebut. Nah, ternyata di bagian pembelian kita membelikan barang dari permintaan barang tadi dari bagian gudang tadi ke dua perusahaan. Yang pertama adalah CV Sejahtera dan PT Jaya. Maka kita harus membuat PO 2 kali ya, dengan nama perusahaan yang berbeda dan dengan item yang berbeda juga. Namun tanggal yang diharapkan untuk dapat diterima sama 4 Januari dan alamatnya sama, yaitu adalah alamat perusahaan kita sendiri. Caranya adalah membuatkan PO. PO itu adalah pesanan. Jadi kita masuk, jangan lupa ini dibilang, kita masuk ke pembelian karena kita akan membeli. Nah, pesanan pembelian. Karena di sini di soal tidak menjelaskan bahwa kita akan langsung membayar ya, atau kita ada tagihan di faktur, maka kita tidak perlu membuat faktur. Kita hanya membuat pesanan pembelian. Untuk pesanan pembelian kita masukkan pemasok, mulai dari CV Sejahtera dulu. CV Sejahtera dulu kita bisa cari klik ini, atau teman-teman bisa menulis CV Sejahtera. Tapi diperhatikan teman-teman, ketika ditulis itu, kalau tidak sesuai dengan datanya, nah ini kan tadi tidak ada titiknya, maka tidak akan terdeteksi. Nah, cara amannya adalah teman-teman tinggal klik pencarian atau kaca pembesar ini, diklik, kemudian CV Sejahtera. Tanggalnya disesuaikan ya, tanggal transaksi 3 Januari 2023. Caranya klik kalender, sesuaikan tahunnya dulu, 2023, kemudian Januari, tanggal 3 Januari 2023. Selanjutnya kita akan menginput item satu ini, lampu hias gantung, hias. Nah, untuk kuantitasnya ini ada 20, kemudian dengan harga 95.000 per satunya, ya. Ini tadi kena PPN. Gudangnya di sini tidak dijelaskan, maka kita tidak perlu men-setting gudang. Ya. Lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke info lainnya, kita masukkan alamatnya. Nah, karena ini adalah alamat perusahaan kita sendiri, kita tidak perlu menulis di sini ya, alamatnya apa. Kita tinggal klik tanda plus ini. Ini adalah data yang informasi yang kita input di awal tadi. Kemudian kita masukkan keterangannya. Keterangan di sini bebas teman-teman, tidak ada aturannya. Yang penting
hal ini bisa menjelaskan atas transaksi ini untuk mempermudah teman-teman. Nah, selanjutnya di info lainnya tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari. Maka info pengirimannya ini 4 Januari 2023. Pengirimannya tidak dijelaskan di sini, maka sudah selesai. Kembali lagi ke daftar rincian, kita simpan. Hasil disimpan. Kita lakukan lagi hal yang sama, PT Jaya. Ini juga sama tanggalnya 3 Januari, kemudian beluk dengan kuantitas 20, harganya adalah 77.000 satunya. Kemudian lanjutkan, input lagi dengan lampu gantung lampu hias LED ini sebanyak 30 dengan harga satuannya adalah 88.000. Lanjut, sudah semuanya. Kemudian kita masuk lagi ke info lainnya. Pokoknya setiap transaksi ketika kita sudah masukkan di rinciannya ini, kita lengkapi info lainnya. Nah, di sini teman-teman info lainnya adalah alamatnya alamatnya dilengkapi dan diterimanya tanggal 4 Januari. Kita samakan seperti tadi. Keterangannya kita masukkan, kemudian untuk pengirimannya, tanggalnya berarti tanggal 23 Januari, tanggal 4. Sudah sama, ketika sudah sama berarti kita simpan. Sebenarnya kita bisa di sini menggunakan fitur ini teman-teman. Contohnya seperti ini, kita pakai CV Sejahtera dulu ya. CV Sejahtera, kemudian kita ambil permintaan. Karena kita ngambil datanya berdasarkan permintaan dari gudang. Kita cari ini, klik ya. Kalau kita tidak klik pencarian, kita tidak akan datanya tidak akan keluar. Kita klik, kita masukkan, kemudian data mana yang pengen kita input di CV Sejahtera sesuai dengan permintaan. Nah, kalau di sini ada lampu hias gantung, jadi ada kita tinggal klik lampu hias, lanjutkan. Kemudian ini diklik ya, barangnya diklik, kita sesuaikan. Harganya 95.000. Nah, sama ya. Kemudian info lainnya juga diisikan. Caranya sama, intinya nanti akan sama, cuma bisa pakai fitur ambil, bisa pakai manual. Tapi ketika fitur ambil ini bisa dipakai, teman-teman pakai itu saja supaya teman-teman tidak membuang-buang waktu, teman-teman pakai input satu-satu. Oke, pesanan pembelian sudah selesai di tanggal 3 Januari transaksinya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4 Januari 2023. Nah, untuk 4 Januari 2023, perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Sejahtera pada tanggal 3 Januari, yaitu transaksi sebelumnya. Barang yang dikirim adalah sebagai berikut, yaitu adalah lampu hias gantung. Karena kita tadi Sejahtera hanya pesan lampu hias gantung, ya kan? Kuantitasnya 20. Nah, info lainnya, nomor surat barangnya adalah 9095. Kemudian pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang store. Nah, nanti kita perlu nyeting gudangnya juga. Masukkan ke gudangnya. Kita masuk ke bagian pembelian. Jadi lagi kita pembelian lagi. Setelah kita pesan, kita terima penerimaan barangnya. Di penerimaan barang ini jangan lupa dimasukkan masuknya dari Sejahtera, tanggal transaksinya ya teman-teman, tanggal 4 Januari. Nah, nomor terimanya ini ya, 9095. Kemudian kita pakai fitur ambil dari pesanan. Kita cari ada ini ya, sama, lanjutkan. Nah, kita setting dulu, klik lampu hias gantungnya, ke barangnya ya, diklik ya. Kemudian gudangnya kita sesuaikan, gudangnya adalah di gudang store, maka kita perlu cari store. Lanjut, kita masuk ke info lainnya. Lainnya alamatnya sudah sama, tanggal kirimnya tadi sudah benar, kemudian keterangannya, kemudian pengiriman. Nah, di sini ada penjelasan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, cara untuk, karena ini adalah
pemasok baru ya, atau data baru, kita tinggal langsung masuk saja di sini, mobil box. Nah, kita klik simpan di sini sebagai data baru. Jadi ketika nanti kita akan mau input lagi, ada pengiriman menggunakan mobil box, kita tidak perlu membuat baru lagi, kita tinggal klik di sini, mobil box. Oke, sudah. Kalau sudah, kembali ke rincian, kita simpan. Oke, informasi sudah berhasil disimpan. Kita silang, kita kembali lagi ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, tanggal 5 Januari di tahun 2023, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau ada tulisan sekaligus tagihannya, berarti kita harus membuat faktur pembelian. Kalau kita hanya menerima saja tanpa ada sekaligus tagihan ini, berarti kita hanya menggunakan fitur penerimaan barang. Nah, atas barang yang dipesan pada PT Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan detailnya adalah lampu hias gelap 20, kuantitasnya harganya 77.000, dan lampu hias LED kuantitasnya 30 dengan harga satu piecesnya adalah 88.000. Dengan info lainnya adalah barang dimasukkan ke gudang stok juga ternyata di sini sama seperti tadi. Kemudian mobil boxnya sama dan ini nomor faktur pembeliannya. Kita masuk ke faktur pembelian. Masuk di pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, di sini kita masukkan pemasoknya. Pemasoknya siapa? PT Jaya. PT Jaya tanggal transaksinya tanggal 5 Januari 2023. Oke, kita ambil barang dari pesanan. Nah, ini dua tadi ya. Sudah sama ya. Kita lanjutkan di sini. Datanya sama 20 sama 30, harganya 77 sama 88. Sama. Itemnya gelap sama LED. Benar. Kemudian kita perlu setting ya. Cara untuk nyeting keduanya langsung ke gudangnya, teman-teman nggak perlu bingung. Caranya adalah di tombol sebelah kanan ini ya. Yang ubah departemen proyek gudang semua rincian di sini. Nah, kita ubah gudang. Gudangnya kita masukkan ke store semuanya. Karena di sini soalnya barang dimasukkan ke gudang store. Ya. Gudang store. Ubah semua gudang. Ubah. Nah, kalau sudah selesai, kalau teman-teman cek, di sini pasti store. Lampu LED ini juga store. Oke, sudah. Kita lanjut ke info lainnya. Kita masukkan nomor fakturnya. Nomor faktur, cara pembayaran di sini tidak dijelaskan, maka biarkan saja. Ini default. Kemudian alamatnya, alamat penerimaan. Ketika kita beli, berarti alamatnya adalah alamat perusahaan. Nah, ini keterangannya dimasukkan. Kemudian apalagi di sini menggunakan mobil box. Mobil box. Sudah. Pajaknya tidak perlu disetting. Sudah sesuai. Ini juga info pengirimannya. Info pengiriman dirubah menjadi tanggal sesuai transaksi. Dibuat tanggal 5 saja. Karena sesuai dengan tanggal ini. Oke, kalau sudah, karena di sini di soal itu tidak ada penjelasan bahwa setelah menerima tagihan kita harus membayarnya secara langsung. Bila tidak ada, maka kita tinggal simpan. Kita tunggu. Ya, oke. Faktur pembelian berhasil disimpan. Nah, selanjutnya di transaksi selanjutnya tanggal 6, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tanggal 6 Januari 2023, perusahaan akan melunasi hutang kepada PT Jaya untuk nomor faktur tersebut. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR atau Bank Mandiri Indonesia dengan nomor gironya atau nomor ceknya adalah GR0095 dan dengan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2023. Nah, biasanya kalau kita membayarnya menggunakan cek, biasanya ada batas waktu untuk kita bisa mencairkan cek tersebut. Nah, di sini kita diberikan waktu sampai tanggal 12 Januari 2023.
Setelah itu berarti ceknya sudah tidak berlaku lagi, tidak bisa untuk dicairkan. Seperti itu. Nah, caranya di sini karena kita melunasi hutang, hutang itu berarti kita beli ya, beli belum bayar. Jadi kita masuk ke fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini berarti kita karena kita melunasi hutang, nah pembayaran dilakukan. Nah, ini ada ya, pembayaran. Berarti kita perlu masuk pembelian, kemudian pembayaran, kemudian kita masukkan pembayaran pembeliannya itu ke pemasok PT Jaya. PT Jaya kita cari, kemudian banknya sesuaikan yaitu Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, kemudian tanggalnya kita sesuaikan, tanggal transaksi, tanggal bayar yaitu 6 Januari 2023. Ya. Setelah itu caranya untuk kita ngecek datanya sesuai dengan 01 tersebut, kita klik ambil. Nah, ambil ini kita sesuaikan secara otomatis. Artinya ternyata kita punya hutang 2 kali ke PT Jaya. Dan ya, di soal ini di tanggal 6 kita akan membayar dengan nomor faktur IC/INV-7728. Nah, yang mana? Nah, ini yang atas. Jadi yang bawah di centang. Jumlahnya 7.650.000. Kita lanjutkan. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya ke info lainnya. Nah, metode pembayarannya adalah kita melakukan dengan cek atau giro. Di sini metode pembayarannya dari cek atau giro. Nah, nomor ceknya dimasukkan. Nomor GR0095. Kemudian rekeningnya ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian tanggal ceknya ini tanggal 12 Januari. Kita kasih sampai luang waktu sampai jangka waktu sampai 12. Nah, keterangan kita masukkan. Biasanya saya menggunakan cara seperti ini biar mudah. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal simpan. Oke, di sini nilai pembayaran tidak mencukupi untuk melunasi. Nah, ketika di sini, ketika ada error, teman-teman tidak perlu khawatir, panik, atau apapun. Teman-teman kembali lagi klik edit. Kita cek. Apakah ada yang kurang? Oh, ternyata sesuai dengan instruksi tadi adalah nilai pembayarannya belum kita masukkan. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita mau bayar, tapi kok kita belum masukkan nilai bayarnya. Maka kita tinggal klik. Ketika kita pengen melunasi secara langsung, kita tinggal klik hitung nilai pembayaran. Oke, otomatis langsung menyesuaikan jumlah total pembayarannya. Ketika kita pengen DP dulu atau bayar sebagian dulu, kita klik sebelah ini, distribusi nilai pembayaran. Nanti kita masukkan di sini selama 5 juta. Nah, kita tinggal klik di sini. Nanti secara otomatis itu menjelaskan bahwa oh accurate, aku akan membayar sebagian saja. Seperti itu. Di sini nilai bayarnya nanti 5 juta. Karena kita melunasi secara langsung, kita klik hitung nilai pembayaran. Sudah sama ya nilai pembayaran dengan waktu pembayarannya, kemudian kita simpan. Apakah masih ada error lagi? Tidak. Jadi berhasil. Perusahaan sudah melunasi. Kalau teman-teman bisa cek di daftar listnya pembayaran, diklik. Nah, di sini sudah. Oke. Jadi tanggal 6 sudah selesai. Kita lanjut ke tanggal 8, teman-teman. Tanggal 8, perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023. Nah, pada tanggal 4 Januari kemarin, kita sudah menerima barangnya tuh dari CV Sejahtera atas pembelian kita. Nah, di sini CV Sejahtera menagih ya atas pembelian tersebut. Nah, barang yang dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Front Express. Maka kita perlu membuat vendor baru dengan mata uang IDR. Ya. Nah, namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 600.000. Nah, di sini karena kita tidak tahu sampai di hari sampai ada tagihan itu, kita belum tahu tuh berapa besaran jasa angkutnya. Maka kita perkirakan saja. Kita di soal perusahaan kita sedang memperkirakan. Oh, kita buat 600 dulu saja biaya ongkosnya.
Nah, caranya adalah karena di sini perusahaan menerima tagihan ya dan menerima atas penerimaan barang, tidak ada pembayaran, kita berarti hanya membuat faktur saja ya, faktur pembelian. Kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Masuknya dimasukkan CV Sejahtera, ya, tanggalnya tanggal 8 Januari 2023. Kita klik ambil penerimaan barang, atas penerimaan barang. Di sini ya. Ini lampu hias tadi 20 pieces dengan harga satunya 95.000. Nah, di sini kita lanjut karena kita tidak ada penyesuaian mau di bidang mana dan lain-lain. Kita lanjut ke info lanjutnya. Nah, nomor fakturnya dimasukkan sejahtera ini ya. Kemudian alamatnya sama, tanggal faktur sama, pengirimannya sudah. Nah, karena di sini teman-teman kita perlu membuat vendor baru atau pemasok baru. Ya, kita masuk dulu. Ini dibiarkan saja, kita masuk ke pembelian, kemudian pemasok. Nah, ini kalau dibiarkan tidak hilang teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Tinggal masuk ke pemasok, kita masukkan pemasok jasa angkutan ekspres. Kita mata uangnya sudah sesuaikan Indonesia rupiah, kita simpan saja. Oke. Nah, di sini barang dibeli dengan menggunakan vendor jasa angkut. Namun hingga barang itu ditagih biaya tidak. Jadi ada tambahan biaya jasa angkut. Caranya gimana untuk memasukkannya? Yaitu kita masuk ke sebelah kiri, kita ke kiri yang paling bawah, biaya lainnya. Kita klik, kita cari. Karena ini adalah jasa angkut, kita harus menyesuaikan di sini akan perkiraannya. Beban, berarti kalau jasa angkut berarti beban ya. Beban angkut pembelian. Nah, di sini ada yang cocok. Nah, beban ini kita diklik tentang alokasi ke barangnya. Karena ini menambahkan harga. Jadi HPP-nya nanti naik. Tagihan ke pemasoknya tadi apa? Run Express. Run Express dengan jumlahnya kita perkirakan Rp600.000. Kita masukkan info lainnya. Kita klik lanjut. Ini 600 ya, teman-teman. Barang yang dibeli. Kalau sudah, di sini tidak ada perihal untuk kita harus membayar, jadi kita tinggal simpan. Apakah berhasil? Oke, berhasil disimpan. Nah, tanggal 8 kita selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tanggal 9 Januari 2023. Di tanggal 9 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Run Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera pada tanggal 8 Januari 2023. Nah, nomor faktur pembelian dari Armada Express adalah tersebut ya. Dan ternyata nilainya yang ditagih adalah hanya 550.000, sedangkan tadi kita perkirakan adalah 600.000. Jadi kita nanti perlu merubah ya. Nah, di sini adalah menerima tagihan, berarti kita harus membuat faktur pembelian. Faktur pembelian. Kita kembali lagi ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita masukkan pemasoknya Run Express. Tanggal transaksi tanggal 9 Januari. Oke, kemudian kita klik ambil. Nah, di sini kita perlu perhatikan ada beberapa macam. Nah, kita di sini faktur ini untuk membayar biaya pembelian atau biaya lainnya. Di sini bisa kita klik biaya pembelian. Cari, nah ini tadi keterangannya ya. Lanjutkan. Teman-teman di sini tidak usah khawatir, kok di sini tidak ada ya rincian barangnya. Nah, untuk pembiayaan untuk jasa angkut, karena kita hanya bayar jasa angkutnya, kita masuk ke di sini biaya lainnya. Biaya lainnya bukan angkut ini kita sesuaikan 550. Nah, kalau sudah jangan lupa info lainnya juga ditambahkan ya. Dilengkapi nomor fakturnya tadi
Kemudian alamatnya, alamat perusahaan kita, keterangannya dimasukkan. Untuk tanggal pengirimannya, karena ini sudah selesai, kita sesuaikan saja dengan tanggal yang sekarang. Tanggal sekarang itu berarti tanggal 9, tanggal transaksi maksud saya ya. Selesai. Oke, bentuknya sudah sama, 550. Nah, di sini kita hanya menerima tagihan jasa barang yang dipesan. Ya, tidak ada keterangan untuk kita membayar. Maka kita tinggal terima saja. Kita cek, apakah ada error lagi? Oh tidak, ternyata berhasil diterima. Oke, kita silang. Baik, selanjutnya kita masuk ke tanggal 10 Januari 2023 ya teman-teman. Jadi di sini perusahaan melakukan deposit kepada PT Indah sebesar 7.500.000. 7.500.000 itu ternyata sudah termasuk pajaknya. Dengan faktur tersebut, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer menggunakan Bank Mandiri Indonesia. Nah, jadi perusahaan kita ini akan membuat deposit atau DP kepada PT Indah, yang mana DP ini kita gunakan untuk mengurangi nilai faktur pembelian yang kita akan gunakan di kemudian hari. Gitu. Kita DP dulu. Nah, caranya gimana teman-teman? Jadi, apa yang kita lakukan? Kita melakukan DP, deposit, atau uang muka. Ya, sama ya. Kita masuk ke fitur pembelian. Kita masuk ke uang muka pembelian. Nah, uang muka pembelian kita masukkan pemasoknya. PT Jaya, tanggal transaksinya adalah tanggal 10 Januari ya. 10 Januari 2023. Oke. Nah, di sini untuk nomor formnya teman-teman berubah ya menjadi uang muka pembelian. Kemudian nomor PO-nya kita biarkan saja. Kemudian uang mukanya adalah 7.500.000. 7.500.000 ini termasuk pajak. Jadi jumlah sudah sama, total termasuk pajak. Ya, termasuk pajak. Kemudian kita masuk ke info lainnya. Nomor fakturnya dimasukkan. Kemudian alamatnya, alamat kita, keterangannya. Nah, kalau sudah teman-teman kembali ke rincian, kita melakukan deposit termasuk ini pembayaran. Nah, ini ada tulisannya pembayaran dilakukan dari transfer mandiri. Berarti kita lakukan pembayaran. Lanjut ke proses pembayaran. Oke, yang tadi uang muka sudah berhasil disimpan, kita lanjut ke pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri BCL. Kemudian jangan lupa diklik ya hitung nilai pembayarannya, tanggalnya disesuaikan tanggal 10 Januari. Bersama 10 Januari 7.500.000 termasuk pajak. Kemudian info lainnya dirubah ya, metodenya ini menggunakan transfer ke bank. Ini tidak usah ya, tidak usah diisi. Kemudian keterangannya tinggal dimasuk. Kembali lagi kita tinggal simpan. Oke, berhasil disimpan. Maka tanggal 10 Januari 2023 sudah selesai. Kita lanjutkan teman-teman ke tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian pada PT Indah. Oh bentar, uang muka tadi sudah sama ya? PT Indah. Oh salah. Nah, teman-teman, ketika kita menemui kesalahan penginputan, ternyata kita salah. Tadi kita input bukan PT Indah, tapi PT Jaya. Kita harus merubah mulai dari tahapan yang terakhir. Karena kita setelah uang pembukaan kita pembayaran, maka pembayaran ini di pembayaran pembelian ini harus dihapus dulu. Jadi kita tidak bisa langsung menghapus uang muka pembelian ini, tidak bisa. Kita harus membuat pembayaran ini harus dihapus dulu. Kemudian kita masuk lagi ke uang muka pembayaran, dasarnya kita cek. Nah ini berubah, jadi belum lunas. Tadi sebelumnya sudah lunas. Nah, kita rubah teman-teman, bagus. Kita masukkan lagi PT Indah. Tanggal caranya sama ya teman-teman ya seperti tadi. Cuma kita tinggal menyesuaikan saja. Caranya sama. Tanggal 7 Januari 7.500.000.
Ini faktor yang sama, info lainnya adalah transfer bank dengan keterangan tersebut. Sudah sama tinggal berhasil. Jadi kita tinggal melanjutkan. Nah, karena tadi sudah penyesuaian, sudah kita perbaiki, ada kesalahan penginputan, kita lanjut ke tanggal 11 ini untuk melakukan pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian atau PO. Kita masuk ke pembelian, dengan pesanan pembelian, kita masukkan PT Indah. Tanggal transaksinya tanggal 11 Januari. Dengan barangnya karpet biru banyak 260 biji dengan harga satuannya adalah 50. Tidak dijelaskan gudangnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjutkan saja masuk ke info lainnya ya. Pokoknya ada transaksi apapun jangan lupa info lainnya ditambahkan. Alamat kirimnya ke alamat kita, kemudian keterangannya diisi. Jangan lupa tanggal pengirimannya kita isi saja tanggal pengirimannya ini tanggal sesuai dengan tanggal transaksi saja. Contohnya gitu ya. Oke, di sini sudah dijelaskan pengirimannya seperti apa. Dibiarkan saja. Kalau sudah kita simpan karena di sini tidak ada keterangan untuk kita membayarkan. Apakah ada error? Tidak ada. Berhasil. Selanjutnya kita tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagih atas pesanan pembelian. Ya, berarti kita harus membuat faktur pembelian. Karena di sini ada kata-kata menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan. Nah, tagihan ini adalah faktur. Barang diterima dimasukkan ke gudang belakang. Berarti nanti kita perlu menyesuaikan gudangnya. Dengan faktur pembelian yang diterima tersebut, atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi, secara tidak langsung ini perintah untuk membayar. Namun membayarnya nanti dikurangi dengan DP yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Jadi kita buat faktur pembelian. Kita masuk ke pembelian, faktur pembelian, kemudian pemasoknya dimasukkan. Ya. Berarti PT Indah. Tanggal transaksinya tanggal 12 Januari. Oke. Kemudian kita klik ambil kanan. Bintang, lanjut. Sudah sama ya. Kita rubah. Karena ini cuma satu saja. Maka fitur untuk merubah gudang yang sebelahnya pembelian aset ini tidak ada. Maka kita perlu ngeklik rincian barangnya dimasukkan ke gudangnya, gudang belakang. Ternyata sudah sesuai. Nah, sudah sama ya. Lanjut, kita ke info lainnya. Nomor fakturnya dimasukkan. Kemudian alamatnya dimasukkan. Keterangannya. Ini tanggal waktunya sama. Info pengirimannya adalah tanggal 2. Penerimaannya tanggal 12 Januari. Tidak ada penjelasan terkait pengiriman barang. Oke. Nah, karena di sini nomor faktur pembelian yang diterima adalah atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan, maka kita menggunakan uang muka. Nah, di sini. Ini di paling bawah ada tulisannya uang muka. Teman-teman tinggal cari. Uang muka. Sekali 500. Oke ya. Ini berarti sudah dikurangi fakturnya. Di sini ternyata tidak ada penjelasan terkait pembayaran secara semuanya. Ini hanya menjelaskan terkait tagihan ini perusahaan ini depositnya untuk membayarkan. Jadi kita membayar hanya menggunakan deposit saja. Selain depositnya, berarti kita masih hutang. Ya, masih hutang. Dibiarkan saja seperti ini. Kalau sudah semuanya, maka simpan. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Pesanan pembelian tanggal 12. Nah, pada tanggal yang sama, teman-teman, perusahaan meretur satu karpet yang dibeli pada PT Indah dengan faktur nomor tersebut. Karpet biru es tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Nah, barang yang dikeluarkan dari gudang belakang. Maka kita harus membuat retur pembelian. Nah, kita masuk ke pembelian,
masuk retur pembelian. Nah, kita masukkan pemasoknya PT Indah. Tanggal transaksinya adalah tanggal 12 Januari. Kemudian retur dengan faktur tersebut. Fakturnya adalah maka yang ini. Nah, ambil datanya. Kemudian di sini dirubah. Fitusnya dirubah dari 1 saja. Dari bidang lanjut. Kemudian info lainnya diisi. Alamatnya kalau diisi saja PT Indah. Kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa. Keterangannya dimasukkan. Tanggal faktur sudah sama, sudah selesai, maka tinggal simpan. Oke, berhasil disimpan. Maka tanggal 12 selesai, sudah untuk returnya. Kemudian pada tanggal yang sama, juga 12 Januari 2023, perusahaan ini membeli 1 unit komputer dengan harga perolehan 5 juta secara kredit kepada PT Indah dengan nomor faktur tersebut. Kategori asetnya adalah peralatan, nama asetnya komputer, dengan umur asetnya adalah 4 tahun, dengan detail penyusutannya dalam metode garis lurus. Peralatan komputer ini termasuk kategori pajak dengan golongan 1. Caranya bagaimana ketika kita membeli aset? Tadi hampir sama seperti yang lainnya, teman-teman. Kita membuat faktur pembelian. Faktur pembelian. Kita masukkan perusahaannya PT Indah. Tanggal transaksinya adalah tanggal 12 Januari. Nah, di sini teman-teman, yang berbeda adalah ketika kita membeli aset, berarti kita tinggal klik yang ini, pembelian aset. Nah, ini nanti akan masuk pembelian aset. Nama asetnya adalah komputer. Dan kuantitasnya 1, harganya adalah 5 juta. Oke, kita klik lanjut. Kemudian ke info lainnya. Dengan nomor faktur sebetulnya ini. Harapannya ke kita. Keterangannya. Info pengirimannya sekarang. Ke tanggal 12. Kalau sudah, kita skip. Apakah ada error? Pembelian berhasil. Nah, sudah selesai pembelian asetnya. Sama ya seperti biasanya, cuma kita perlu menambah. Kita klik pembelian asetnya. Selanjutnya, di tanggal 13, perusahaan mau mengangsur pembayaran komputer tadi, membayar hutang. Jadi kita pembelian ke pembayaran. Nah, pembayaran ini berarti kita masukkan ke PT Indah ya. PT Indah, kita menggunakan Bank Mandiri DR, kemudian kita ambil tadi adalah faktur 01 ini. Jadi ini tidak 5.500 tadi ya. Dengan tanggal transaksinya kita adalah tanggal 13 Januari. Di sini Mandiri DR. Nah, di sini karena kita membayar mengangsur sebagian, jadi kan sebagian ya. Kita masukkan di sini 2.500. Klik distribusi nilai pembayaran. Dan otomatis fakturnya nanti akan menyesuaikan. Terutangnya 5.500, 5.550, yang kita bayar hanya 2.500 dulu. Dan masuk ke info lainnya, kita menggunakan mengatur pembayaran. Di sini tidak dijelaskan ya, mengatur pembayarannya menggunakan tunai atau apapun. Kita pakai aja tunai, kemudian keterangan saja. Cuma biasanya kalau perusahaan itu pembeliannya besar, biasanya pakai transfer. Karena tunai itu biasanya petty cash, yang kas kecil itu biasanya digunakan operasional kecil atau yang sekiranya mendadak. Kalau sudah simpan. Oke, simpan. Oke, tanggal 13 Januari 2023 kita sudah selesai. Mungkin itu lebih dahulu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin video ini bisa digunakan untuk teman-teman untuk belajar secara mandiri di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sehat-sehat selalu, semangat, belajar terus. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.